walau kadal kafirun walau kadal musyrikun walau kadal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da khataman nabiy. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikannya kepada kita hingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Shalawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad. Dengan perantara beliaulah kita dapat mengetahui, mengenal, memahami dan mempraktekkan ajaran-ajaran Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Berharap di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Lurah Pondok Aren beserta Ibu Bapak Haji Romi Amiruddin, yang terhormat Bapak Sekretaris Kelurahan serta staf, kemudian Ibu Hajah Robiah Yusuf SHG Ketua BKMT Pondok Aren, Asatijah, dan ibu-ibu semua yang hadir di sini yang insya Allah lelahnya menjadi wilah. Judul yang diberikan lumayan berat tuh ya. Kokohkan keimanan dan tebarkan amal soleh. Dari pembukaan tadi sebenarnya simpel gitu. Ketika dibaca Quran kita apa itu? Dengarkan. Jadi agar kita mendapat rahmat. Nah, ibu-ibu sekalian, kira-kira judulnya kan cukup wah nih, kokohkan iman. Kalau bapak-bapak mungkin itu kekokohan iman, atau dari mana kita memulai kekokohan keimanan dan amal soleh? Kira-kira dari mana? Dimulai dari surat 66 ayat 6. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, di dalam ayat ini itu justru mengancam kita, menginformasikan kepada kita jangan main-main dengan diri kita sendiri, jangan main-main dengan keluarga kita sendiri. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bukan sekedar itu saja diinformasikan, malaikatnya sadis, kejam, nggak bisa disogok. Kira-kira bisa tidur nggak? Atau dalam berkeluarga kita bisa santai nggak? Kenyataannya kita santai. Jadi kenyataan kita santai. Padahal Allah sudah menginformasikan kepada kita hati-hati. Maka tujuan pernikahan yang utama adalah apa? Mencegah diri kita dan keluarga kita dari jilatan api neraka. Berarti kita belum berumah tangga. Dan tujuannya seperti itu. Berarti ada usaha di kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Fa'abawahu
yuhawidanihi au yunasironihi au. Seluruh setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan yunasironihi Nasrani, terus ya Majusi, terus Yahudi, Majusi. Ini tugas kita menjaga putra putri kita agar tidak ikuti ajaran-ajaran mereka. Gimana mungkin kita bisa mengokohkan keimanan apabila dalam keluarga sendiri kita tidak bisa menekankan keimanan di dalam keluarga kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka tugas fungsi kita orang tua ini cukup berat. Bagaimana kita bisa mengantarkan keluarga kita ke depan gerbang jannah. Maka tujuan pernikahan, tujuan rumah tangga itu harus diprot ke jannah. Kemudian muncul kan bagaimana caranya agar kita bisa membawa keluarga kita ke depan pintu gerbang surga. Kita lihat banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam keluarga di dalam Al-Quran. Kakek kita lihat udah enak-enak tinggal di surga, masalah muncul karena apa? Nafsu. Dari sekian banyak yang boleh dimakan, cuma satu larangan yang diambil, larangan. Sulitnya kita membangun rumah tangga diabadikan di dalam Al-Quran dari Nabi kakek kita yang pertama itu Adam Hawa. Bagaimana dia bisa diturunkan ke surga cuma karena masalah hawa nafsu. Doa yang ibu-ibu panjatkan di dalam sholat itu minta kemudahan atau minta kesulitan? Minta apa? Kemudahan. Yang kita minta, ya, bapak-bapak juga minta, bukan minta kemudahan, minta kesulitan. Berarti harus ada jalan keluarnya. Kita minta apa? Ihdinas. Apa yang kita minta? Siratal ladzina an'amta. Yang kita minta adalah jalan orang yang telah diberi nikmat. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Masih hidup orangnya? Sehari berapa kali kita baca Fatihah? 17 minimal. Minimal 17 kali. Belum duhanya yang 6 rakaat atau 8 rakaat itu berapa? Belum sholat malamnya yang ambil 72 rakaat. Ya kali aja yang mau gitu kan. Belum sholat rawatibnya. Yang kita minta itu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, yaitu mereka yang susah di dalam mengaplikasikan jalan menuju kenikmatan. Nabi bisa tenang-tenang aja enggak? Yang kita minta tuh hidup susah dalam tanda kutip ya, hidup susah tapi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita minta tiap hari. Ya, di dalam menafsirkan Quran, coba perhatikan. Kita minta itu. Al-Quran yang ngasih jalan keluar nggak? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada jalan keluarnya nggak? Nggak ada, belum. Jalan keluarnya, makanya kalau baca Quran jangan berhenti sampai Fatihah. Lanjutin jalan keluarnya menuju kepada jalan yang penuh nikmat itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Ini yang akan memberikan kita jalan keluar dari permintaan kita. Kita baca. Karena kita nggak bisa bahasa Arab, kita baca terjemahnya. Jadi ketika kita mohon, Allah sudah memberikan jawaban. Zalikal kitabu
Itu kita lihat dari beberapa hal yang menyebabkan kita tadi terasa berat untuk menjalankan fungsi rumah tangga untuk mengokohkan keimanan kita. Maka dalam keluarga itu Allah juga sudah memberikan arahan. Al-Quran ngasih jalan keluarga terhadap problematika ketika kita menghadapi anak. Ngasih nggak? Ya? Surat Ya, Luqman. Ada dialog. Posisikan kita sebagai seorang tua dan anak itu selevel aja, sebanding aja kita ngomong bicara pakai bahasa juga santun. Apa yang dijelaskan oleh Luqman itu kan kita lihat kan, yang diajarkan pertama kali oleh Luqman apa? Harus ada dialog antara kita dengan anak kita. Pertama kali adalah masalah syukur pada pemberian. Kita lihat fisik kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baru kita kenalkan inilah yang memberi itu Allah Subhanahu kepada anaknya, keluarga kita. Ya, amal soleh yang utama itu kan bagaimana kita memberikan kebaikan, ya, pengajaran kepada keluarga kita. Jadi yang pertama perlu diingat kita di dalam membangun rumah tangga, tujuan kita adalah bagaimana menyampaikan, membawa seluruh keluarga kita ke depan pintu gerbang jannah dan memasukinya. Itu. Yang kedua, ya, ternyata di dalam rumah tangga, di dalam membangun rumah tangga itu ada hal-hal yang membuat kita bisa oleh jauh dari tujuan itu. Seperti kakek kita Nabi Adam dan Hawa tergelincir karena masalah hawa nafsu, tapi buru-buru berkembang. Yang kedua, kalau kita lihat tadi istri keluarga Nabi Lut, ternyata istrinya justru yang tertinggal. Artinya ternyata dalam keluarga itu ada yang tidak mengikuti jalan orang yang telah diberi nikmat. Istri Nabi Lut tertinggal. Nabi Nuh kita lihat sampai upaya terakhir Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah, memberi tahu informasi kepada anaknya, menasihati anaknya agar anaknya mau masuk ke dalam perahu. Maka orang tua sampai anak belum menghembuskan napas yang terakhir tetap berharap untuk kebaikan anak. Terus kita usahakan sampai ajal. Kalau sudah saja kita nggak bisa apa-apain kan gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya tetap saja sayang kepada anak kita bagaimanapun kelaku, tapi bukan dalam konteks negatif. Gitu. Kemudian yang ketiga, ternyata ada juga pilih kasih kita yang menyebabkan anak jadi tidak suka terhadap saudaranya. Ini pasti terjadi. Nah, untuk itu maka Al-Quran berikan solusi bagaimana kita semua menyikapi seperti itu, dialog, komunikasi dengan keluarga. Maka membangun kekokohan keimanan dan beramal soleh, bagaimana kita bisa berdialog dengan keluarga dengan menggunakan parameter tadi. Kita jelaskan tujuan kita rumah tangga berkeluarga ini adalah untuk menggapai surga. Bagaimana kita membangun keimanan, kekokohan kita. Kita mulai dari keluarga kita mulai dari diri kita sendiri. Tadi sudah jelas gimana caranya. Caranya adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Insyaallah kita bisa tenang, ya. Nah, terakhir bukan terakhir lagi, sudah selesai ya. Saya mengucapkan kepada wabil khusus ini ya, kepada Pak Haji Ruslan yang baru selesai menjalankan ibadah hajinya, semoga menjadi haji yang mabrur. Semoga haji beliau menjadi haji yang mabrur, bisa beliau menjadi usaha yang disyukuri, dan kesalahan-kesalahan dosa-dosa beliau, kesalahan yang bisa diampuni.
beserta seluruh ummahat Majelis Ta'lim At-Taqwa Puri Bintaro Hijau mengucapkan selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Semoga tahun ini jauh lebih baik dan ikatan amal ibadah kita jauh lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.